guys, selamat datang di podcast Diplomasi Talk with Feminis. Di episode kita perdana ini, kita akan mengusung tema tentang gender and diplomacy. Tentunya dengan aku Dian, Dengan aku Nena, Aku Arya. aku Indah. Nah, pada episode pertama ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting dan juga berat ya, bisa dikatakan, yaitu women are born with pain. Wow, amazing ya bro. Ya, Kita semua tahu kan kalau perempuan itu sejak lahir telah dibebani oleh berbagai bentuk rasa sakit, mulai dari biologisnya, di psikologisnya, dan struktural. Contoh nih di biologisnya, perempuan itu mengalami menstruasi, udah gitu harus hamil, melahirkan, dan itu semua sakit tahu. Dari psikologisnya, perempuan itu tumbuh dalam tekanan sosial. Mereka dituntut untuk terlihat cantik, anggun, patuh, dan manut. Dan yang paling sakit, mereka itu dibebani oleh ketidaksetaraan yang struktural. Contohnya itu diskriminasi di pendidikan, di ruang kerja, politik dan hukum. Misalnya nih kayak kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki, terus minimnya partisipasi politik yang dari perempuan. Tapi di episode kita kali ini kita hanya fokus pada satu masalah, yaitu kekerasan seksual dan bagaimana kekerasan ini itu berkaitan dengan diplomasi dan juga keamanan manusia atau human security. Nah, mungkin banyak yang bertanya ya, kenapa isu kekerasan terhadap perempuan ini penting untuk dibahas, khususnya dalam diplomasi kontemporer gitu. Karena isu kekerasan terhadap perempuan ini efeknya bukan hanya pada individu ataupun juga keluarga, tetapi isu ini bisa berdampak yang sangat luas gitu. Makanya dalam diplomasi tidak bisa tutup mata atas kasus ini, terutama pada struktur internasional seperti negara-negara. Seharusnya mereka hadir bisa untuk ikut menyelesaikan isu ini, bukan hanya fokus pada peperangan ataupun juga perdagangan dunia, tetapi mereka juga harus bisa mengambil keputusan ataupun membuat kebijakan memberikan hak perlindungan terhadap kaum perempuan lah di dunia gitu. iya benar banget. Apalagi menurut data dari WHO itu sendiri, 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia ini atau 736 juta perempuan itu mengalami kekerasan seksual atau kekerasan fisik, yang mana itu baik dilakukan oleh pasangannya itu sendiri maupun yang bukan pasangannya selama hidup mereka gitu. Nah, dalam angka ini tuh menurutku tuh sangat tinggi, yang mana dalam permasalahan kekerasan seksual itu tuh benar-benar yang merupakan isu global dalam beberapa negara. Nah, dalam diplomasi antar negara ini itu berperan penting untuk membuat suatu peraturan, kebijakan maupun kerjasama antar negara untuk melindungi korban dari kekerasan seksual ini gitu. Selain itu guys, seperti yang dikemukakan oleh UNDP tentang konsep keamanan, bahwa kekerasan terhadap perempuan itu dapat mempengaruhi keamanan individu, keamanan negara, dan keamanan ekonomi. Yang mana hal itu tuh dapat berkontribusi pada keseimbangan keamanan suatu negara gitu loh. Terus maksud dari keamanan individu itu apa? Yaitu ketika dimana individu itu bebas dari berbagai bentuk kekerasan atau ancaman yang disebabkan oleh rasa sakit atau bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya lah, seperti itu. Wah, ternyata perempuan masih sering menghadapi berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, fisik, dan kestabilan ekonomi mereka. Oleh karena itu, perempuan biasanya sulit untuk mempertahankan pekerjaan mereka dan sering merasa dijauhi oleh orang-orang di sekitar mereka dan sering merasa terancam di negaranya sendiri. Nah, dengan itu diplomasi juga itu mendorong adanya pembentukan perjanjian internasional kayak CEDAW. Nah, CEDAW ini tuh resolusi Dewan Keamanan PBB, yang mana dia itu di dalamnya ingin mendesak kekerasan seksual ini itu menjadi isu internasional, bukan hanya isu domestik saja. Oleh karena itu dalam forum-forum ini itu bertujuan untuk menyelesaikan suatu konflik atau suatu isu kekerasan seksual ini untuk bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada di beberapa negara
yang ingin menurunkan kepercayaan perempuan itu sendiri. Nah itu benar banget ya, karena saya pun setuju isu kekerasan terhadap perempuan ini bukan hanya melukai fisik dan juga mental korban, tetapi dampaknya itu sangat luas terhadap keamanan manusia secara global gitu. Makanya kita sebagai mahasiswa HI tentunya dan juga para diplomat serta pembuat kebijakan itu bisa kayak ikut serta membantu menyuarakan lah setidaknya. Kalau bisa pun kita ikut serta dalam mengambil kebijakan untuk menangani masalah ini sampai selesai gitu. Ngomong-ngomong soal kebijakan nih ya, di Korea itu ada sebuah kebijakan yang dia itu dibuat oleh pemerintah, namanya tuh Chulsanjido. Chulsanjido ini kayak sebuah situs gitu loh, yang mana dia tuh bisa menandai di mana di suatu wilayah Korea itu mana perempuan yang subur dan tidak. Yang paling mirisnya, situs ini tuh dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan angka kelahiran Korea Selatan. Kalian tahu sendiri kan kalau Korea Selatan itu apa? Angka kelahirannya itu tinggi. Turun. Angka kelahirannya juga rendah. Nah, makanya pemerintah itu membuat suatu kebijakan untuk meningkatkan angka kelahiran di Korea Selatan. Alih-alih ya kebijakan itu melihat perempuan dengan hak dan kebebasan, tetapi mereka melihat perempuan hanya sebagai alat mesin reproduksi aja gitu loh, dan itu tuh nggak bisa dibiarkan tahu. Tapi kan bukannya itu emang hak negara untuk buat kebijakan seperti itu? Nah itu memang negara punya kewajiban ya untuk membuat kebijakan, terutama ya demi kelancaran dan juga stabilitas negaranya. Tapi kan kita juga perlu melihat gitu, kebijakan ini dibuatnya itu bagaimana dan ditujukan untuk siapa kebijakan tersebut. Karena kalau kita melihat dari peluncuran Chulsanjido ini, itu dia cenderung kalau saya menganalisis tuh kebijakan ini tuh terlalu menindas perempuan gitu, menjadikan mesin reproduksi negaranya untuk meningkatkan angka kelahiran gitu di negara tersebut. Tapi kan kebijakan ini tidak melihat gitu bagaimana perasaan perempuan dan juga ya setidaknya adalah kebebasan, hak otonominya si perempuan tersebut. Kalau kita analisis lagi si kebijakan Chulsanjido ini, kalau pakai kacamata feminisme, kebijakan ini tuh mencerminkan bahwa Korea Selatan ini masih terlalu patriarki gitu terhadap kaum perempuan, terutama adanya gerakan sosial yang namanya itu 4B nggak salah. Gerakan ini tuh dia muncul mengkritik kebijakan tersebut, terutama si kaum perempuan itu mereka mengkritik kebijakan tersebut, tidak terima dengan adanya kebijakan tersebut karena mereka itu merasa ditindas terhadap kaum perempuan, sehingga mereka itu mengambil keputusan untuk memilih tidak menikah dan juga tidak memiliki anak, dan juga menolak heteroseksual kalau nggak salah saya ada baca itu. Secara tidak langsung kebijakan itu tuh kayak memaksa perempuan untuk menghasilkan anak dan itu tuh tidak mencerminkan kesetaraan gender. Kan perempuan tuh punya pilihan ya, maksudnya para perempuan di Korea Selatan itu seharusnya punya pilihan, mereka ingin punya anak atau tidak. Tapi dengan kebijakan pemerintah Korea Selatan yang dibuat seperti itu tuh memaksa perempuan untuk mengikuti pilihan tersebut. Maksudnya kayak, ya kamu harus punya anak, ini tuh tujuannya untuk meningkatkan tingkat kelahiran di negara kita gitu. Dan itu tuh sangat patriarki sih kataku. Oke, terus seperti apa tanggapan dari masyarakat perempuan di Korea Selatan itu? Nah, tanggapan masyarakat Korea Selatan itu sendiri tuh terhadap situs Chulsanjido ini tuh sangat kritis, yang mana situs Chulsanjido ini kan melahirkan gerakan 4B tadi. Nah, 4B ini, gerakan 4B tadi itu bertujuan untuk menolak atau juga melawan perempuan terhadap sistem patriarki tadi. Nah, gerakan 4B ini ternyata singkatannya dari Bihun. Nah, Bihun ini tuh kayak tidak menikah. Terus juga ada Bichulsan itu tidak melahirkan. Terus Bione ini tuh tidak berpacaran. Dan
Yang terakhir itu biseksual. Biseksual ini tuh tidak melakukan hubungan seksualnya itu. Nah, gerakan 4B ini itu lahir atau adanya itu pada tahun 2015 hingga 2016. Nah, populernya lagi ketika adanya insiden kekerasan seksual ini lagi, yang mana bentuk nyatanya itu kita tahu yang tadi itu bahwasannya di Korea Selatan itu menurunnya tingkat atau angka angka menikah dan angka kelahiran Bayi. perempuan itu Angka semakin turun karena Demografi nggak sih? karena adanya demografinya itu yang menginginkan reproduksi perempuan itu loh, yang untuk demografi negaranya sendiri. Enggak, maksudnya demografi itu ketika negara tuh mengalami tingkat penurunan tingkat kelahiran nggak sih? Iya. Nah, itu demografi nggak sih? Iya. Oke, dari kritikan tersebut seperti apa sikap pemerintah Korea Selatan? Nah, itu aku ada baca ya, si pemerintah ini merespon kritikan tersebut tuh cenderung melawan ataupun defensif gitu atas kritikan yang dilakukan oleh 4B. Karena si Presiden Korea Selatan ini mereka malah melihat bahwa gerakan 4B ini seperti menghalangi kebijakan tersebut yang tujuannya untuk meningkatkan angka kelahiran itu, terutama tujuannya stabilitas negara itu tadi. Makanya si Presiden ini kayak melihat 4B ini ya sebagai penghalang gitu. Dan juga si Presiden Korea Selatan ini dia melihat bahwa adanya feminisme ini juga menjadi salah satu gitu penyebab menurunnya angka kelahiran di Korea Selatan. Dan yang anehnya itu, ini paling aneh sih, jadi si Presiden Korea Selatan ini bahkan dia pernah mengusulkan untuk membubarkan Kementerian Kesetaraan Gender dikarenakan si kementerian ini dianggap tidak adil terhadap kaum laki-laki, Ih, malah parah banget. bukan perempuan, Oh ya. dianggap tidak adil pada kaum laki-laki gitu. Karena sistem patriarkinya itu. Iya. Jadi tuh pemerintah di Korea Selatan tuh tetap mempertahankan kebijakan pronatalisnya ya, meskipun kebijakan itu tuh menimbulkan menimbulkan kritikan dari para perempuan di Korea Selatan. Ya karena kan tujuannya tadi untuk meningkatkan angka kelahiran di negaranya tanpa memperhatikan bagaimana hak dan kebebasan para perempuan di sana. Hal itu tuh kayak malah ini nggak sih guys, memperburuk jurang antara kesetaraan gender di sana gitu. Iya, benar. Nah, apalagi tuh yang sikap kebijakan dari Korea Selatan ini kan cukup defensif ya, yang mana dia itu menentang adanya perubahan dari sistem patriarki tadi, yang mana dalam Korea Selatan ini tuh benar-benar ingin mempertahankan kebijakannya itu untuk demografi negaranya itu sendiri. Terus kayak sikap dari Korea Selatan ini juga itu diperlihatkan dengan upaya antara negara yang ingin mempertahankan keberlanjutan demografisnya itu. Pokoknya itu dia tuh nggak mau menghilangkan dari sistem patriarki ini kayaknya deh. Tapi memang Korea tuh banyak ya kayak sebuah kasus yang mencerminkan kalau negara Korea Selatan itu sangat-sangat patriarki. Iya, benar. Kelihatan sampai Iya. sekarang kan masih Iya. kayak penurunan angka kelahiran dan juga Benar. angka yang pernikahan itu kan masih sampai sekarang. Terus kayak berita-berita yang tahu K-popers sih pasti tahu ya, Iya. kayak berita-berita bagaimana para cewek-cewek K-pop ini tuh mengalami masalah kekerasan seksual, terus kayak ketidaksetaraan gitu. Di sana itu nggak ditanggapi secara jelas tahu masalahnya. Kayak malah yang jadi korban ini dibungkam gitu loh. Parah banget sih. Jadi dapat disimpulkan ya, pembahasan kita pada topik ini itu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang dijalankan oleh Korea Selatan bukan hanya sekedar soal angka dan strategi negara, tapi juga bagaimana perempuan diposisikan dalam sistem yang sangat patriarkal. Gerakan 4B menjadi suara penting yang masih menolak perlakuan eksploitatif terhadap perempuan dan menuntut pengakuan atas ekonomi serta hak-hak mereka sebagai warga negara yang setara. Iya. Nah, terus juga respon dari pemerintah yang cenderung defensif dan juga mempertahankan kebijakan tersebut tanpa reformasi gender. Ini juga memperlihatkan bahwa
si pemerintah ini malah melawan gerakan 4B ini gitu. Nah, semoga diskusi kita pada episode kali ini membuka wawasan kita semua tentang pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan publik agar masa depan yang lebih inklusif dalam berkeadilan bisa terwujud tidak hanya di Korea Selatan tapi di seluruh dunia. See you di episode 2 yang bakalan lebih mendalam lagi pembahasannya Betul. tentang gender lah, karena kan Topik topik kita gender dan diplomasi. Oke? Dengan narasumber yang berbeda ya pastinya. guys. Terima kasih, guys.